Hello everybody, how are you today and welcome to my channel. Bertemu lagi bersama Tuan Joledon Vlog. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan sinus. Kali ini kita akan belajar tentang kawannya, yaitu aturan kosinus. Jadi aturan kosinus ini juga berlaku pada setiap segitiga. Jadi ada segitiga sembarang. Nah, aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur segitiga. Jadi sama seperti aturan sinus. Jadi ada unsur segitiga yang sudah diketahui dan yang belum diketahui, yaitu sisi dan sudut. Nah, itu bisa kita gunakan aturan kosinus. Nah, perbedaan aturan sinus dan kosinus terletak pada syaratnya. Nah, syarat-syarat aturan kosinus ini adalah sisi, sudut, sisi. Jadi ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut dan sisi. Kemudian untuk konsep aturan kosinus sendiri ini ada 3 macam. Jadi ini tinggal apa yang diketahui saja. Yang pertama, aturan kosinus ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian bisa juga B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Jadi untuk menentukan aturan kosinus yang mana yang akan kita pakai itu tergantung unsur segitiga mana saja yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, maka dari itu untuk menentukan panjang sisi dan sudutnya sama seperti tadi di aturan sinus sebelumnya. Jadi ini adalah sisi A, kemudian ini adalah sisi B, ini adalah sisi C. Sama seperti di video sebelumnya. Hanya saja rumusnya di sini ada 3 macam tergantung sisi yang atau sudut yang diketahui dalam soal. Oke, untuk lebih mempertajam pemahaman, kita berikan contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P 60 derajat, kemudian panjang Q 2 cm dan panjang R 3 cm. Tentukan, yang pertama adalah panjang sisi P, kemudian yang kedua adalah nilai cos Q. Oke, untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama kita harus menggambar dulu segitiganya yang diinginkan dalam soal. Nah, jadi sekarang kita sudah gambarkan segitiganya, kemudian kita kita taruh unsur-unsur segitiga yang diketahui di dalam soal. Jadi di sini ada segitiga PQR, katakanlah ini P, ini Q, kemudian ini R. Nah, sudut P adalah 60 derajat. Kemudian panjang Q adalah di hadapan sudut Q, yaitu 2 cm. Kemudian panjang R, berarti ini 3 cm. Nah, ini yang dimaksud sisi sudut sisi. Jadi ada 2 sisi yang mengapit satu sudut. Jadi sisinya yang mengapit adalah 2 dan 3. Sudut yang diapit adalah 60 derajat. Maka dari itu, ini bisa kita cari dengan menggunakan aturan kosinus. Yang pertama, yang diminta adalah panjang sisi P. Berarti ini kita bisa gunakan P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat min 2QR cos P. Nah, begini. Kemudian P kuadrat, berarti kita ambil P kuadratnya belum diketahui. Kemudian Q kuadrat adalah 2 kuadrat, ditambah R kuadratnya berarti 3 kuadrat, dikurangi 2 kali 2 kali 3 cos sudut P, yaitu 60 derajat.
Berarti P kuadrat di sini adalah 4 ditambah 9 dikurangi 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 kali 2 4 kali 3 12. 12 kali cos 60. Cos 60 itu berarti setengah. Nah, jadi P kuadrat sama dengan 13 dikurangi 12 kali setengah, yaitu 6. Maka dari itu P kuadrat adalah 7. Nah, yang ditanyakan adalah sisi P. Maka dari itu, kalau ini P kuadrat, supaya menjadi P harus di akar. Maka dari itu P sama dengan akar 7 cm. Belajar matematika mudah bersama Tuan Joledon Vlog, soal yang B. Yang ditanyakan adalah nilai cos Q. Nah, berbeda dengan soal A, untuk soal B ini, karena yang ditanyakan adalah cos Q, kita harus mengetahui sudut Q. Nah, sudut Q dapat kita cari menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus yang dimaksud adalah P per sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Nah, ini kita lihat dulu sisi mana, unsur mana yang sudah diketahui. P per sin P, berarti P tadi akar 7 per sin 60 sama dengan Q-nya belum, Q-nya sudah diketahui, yaitu 2 per sin Q sama dengan 3 per sin R. Nah, karena yang sudah diketahui lengkap adalah akar 7 per sin 60, maka dari itu kita gunakan yang P per sin P sama dengan Q per sin Q. Berarti kita ambil akar 7 per sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 2 per sin Q. Nah, maka dari itu, ini kita kalikan silang, yaitu akar 7 dikalikan sin Q sama dengan setengah akar 3 kali 2, berarti akar 3. Nah, maka dari itu, nilai sin Q adalah akar 3 per akar 7. Nah, maka dari itu akar 3 kali akar 7 ini harus kita kalikan dengan sekawannya. Maka dari itu menghasilkan 1/7 akar 21. Nah, itu baru ditemukan nilai sin Q. Kemudian untuk menentukan cos Q, maka kita gambarkan dengan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku kita gambarkan. Kemudian kita katakan sin itu adalah depan per miring. Berarti depan adalah akar 21, miringnya adalah 7. Nah, berarti katakanlah ini sudutnya. Berarti depan ini adalah akar 21, miringnya adalah 7. Sehingga sisi sampingnya, sisi samping ini kita tuliskan. Berarti ini didapatkan dari akar 7 kuadrat dikurangi akar 21 yang dikuadratkan. Nah, maka dari itu 7 kuadrat adalah 49 dikurangi 21. Yaitu adalah akar 28. Akar 28 sendiri adalah 4 kali 7, yaitu 2 akar 7. Maka dari itu, nilai cos Q adalah samping per miring atau sami. Sampingnya tadi adalah 2 akar 7 per miring adalah 7. Maka dari itu, nilai cos Q adalah 2/7 akar 7. Belajar matematika mudah bersama Tuan Joledon Vlog. Itu dulu pembelajaran dari Tuan Joledon Vlog tentang aturan kosinus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini.
Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Jolendon Vlog. Saya dari Tuan Jolendon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan salam EduMed.